Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini admin Tarigan Catur akan menampilkan salah satu permainan catur terbaik dari turnamen PON Papua 2001 nomor catur standar, tepatnya pada babak ke-9 yang melibatkan pertarungan antara Grandmaster Cerdas Barus menghadapi Jalil. Nah, kemenangan di laga ini membuat Grandmaster Cerdas Barus berhasil mendapatkan medali emas keduanya di turnamen ini, dan karena Grandmaster Cerdas Barus membela Papua, artinya Grandmaster Cerdas Barus berhak membawa pulang hadiah 2 miliar rupiah di luar dari sponsor lain yang mungkin akan menyumbangkan sejumlah dana untuk beliau, dan juga mungkin dari turnamen tersebut ada hadiahnya juga. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke permainannya. Di sini Grandmaster Cerdas Barus menggunakan catur buah hitam, sedangkan lawannya Jalil menggunakan catur buah putih. Di sini Jalil memulai permainan dengan pion E4 dan dijawab pion E5 oleh hitam atau Grandmaster Cerdas Barus. Kuda F3 dan kuda C6. Lalu di sini yang dipilih oleh Jalil adalah pion menuju D4. Ini adalah pembukaan Scotch game. Lalu seperti biasa, pion E pukul D4, lalu kuda pukul pion di D4. Kuda F6 memberikan ancaman terhadap pion lemah putih yang ada di petak E4, dan di sini jawaban putih adalah kuda pukul kuda di petak C6 memanfaatkan tempo ancam menteri. Lalu pion pukul kuda di petak C6 memberikan akses bagi benteng hitam nantinya untuk langsung menyerang ke pertahanan sek menteri dari putih melalui lajur B. Gajah D3 melindungi pion. Pion D5 mengajak pertukaran pion di petak pusat. Di sini putih menolaknya dengan menteri ke E2. Pion D pukul E4. Gajah pukul pion di E4. Kuda pukul gajah. Menteri pukul kuda skak. Di sini kelihatannya berbahaya ya, kelihatannya. Selain skak, ada mengancam pion lemah hitam yang ada di petak C6 untuk ada tempo skak benteng nantinya. Tapi langkah ini cukup digagalkan dengan menteri ke E7. Maka menteri putih ini tidak bisa pukul pion hitam karena menteri putih ini terpaku dari menteri hitam yang sedang menyerang secara tidak langsung Raja Putih. Kuda ke C3 memberikan perlindungan terhadap menteri, dan karena menteri putih itu masih terpaku, maka gajah F5, langkah yang bagus untuk pengembangan buah oleh Grandmaster Cerdas Barus. Menteri pukul menteri di petak E7 skak, gajah pukul menteri. Gajah ke F4 sama-sama mengancam pion, namun disinilah kecerdikan atau pemikiran luar biasa dari Grandmaster Cerdas Barus dengan melakukan langkah rokade panjang untuk melindungi pion. Dan ini adalah langkah yang tepat sekali untuk membuat perkembangan buah hitam jauh lebih baik daripada perkembangan buah putih. Benteng ke C1 untuk melindungi pion, dan gajah ke B4 memberikan pakuan terhadap kuda putih yang sedang melindungi rajanya. Raja rokade pendek dan gajah pukul kuda di petak C3, lalu pion pukul gajah di petak C3. Benteng ke D5, di sini tentu saja maksudnya adalah untuk mengincar pion lemah putih ini dengan nantinya ke petak A5. Pion F3 dan betul saja benteng A5. Di sini pion putih, di sini pion putih tidak ada pengawalnya, oleh karena itu dilakukan langkah benteng ke A1. Ini juga sebenarnya langkah kurang bagus karena membuat pion putih jadi kehilangan penjaganya, dan memang langkah yang disarankan oleh analisa komputer adalah dengan benteng menuju petak E1 untuk mencoba menguasai lajur E. Dan bila dilanjutkan maka langkah-langkahnya akan seperti ini. Gajah ke E6, pion A4, benteng ke
G8, pion H3, benteng ke D8, benteng E4, dan seterusnya ya. Di sini yang dipilih setelah benteng ke A5 adalah benteng A1, melepaskan penjagaan terhadap pion putih di petak C2. Maka yang dilakukan hitam adalah untuk pengembangan buah terlebih dahulu untuk menguasai lajur E. Seperti yang tadi direkomendasikan oleh komputer, di sini Grandmaster cerdas barus melihat kelemahan dari putih dengan benteng ke E8, tentu saja dengan maksud untuk menempati petak E2 untuk memberikan serangan secara membabi buta terhadap pertahanan putih. Oleh karena itu putih terpaksa raja ke F2 agar benteng tidak bisa ke petak E2, maka gajah pukul pion, udah unggul 1 pion. Benteng ke C1 mengancam gajah, gajah mundur ke D3. Gajah ke E3 menutup ya agar benteng tidak bisa skak di petak E2, maka pion A6. Gajah D4 ini adalah langkah salah karena bisa langsung benteng skak di E2. Raja ke G1 dan pion C5 ancam gajah. Gajah pukul pion di G7, lalu benteng pukul pion di A2. Benteng pukul benteng dan benteng pukul benteng. 4 pion lawan 5 pion. Gajah ke F8 mengincar pion hitam. Pion maju ke petak C4. Pion H4, pion A5. Di sini pion hitam ini sudah sangat berbahaya karena sudah tidak ada lagi yang menutupnya. Bahkan yang di depannya adalah benteng hitam sendiri. Jelas, di sini Jalil berada di dalam kesulitan. Pion H5, raja D7. Pion H6, raja C6. Kita lihat manuver-manuver raja dari Grandmaster cerdas barus sangat terencana ya. Luar biasa. Raja H2, raja B5, raja G3, raja A4. Gajah G7 untuk memberikan perlindungan lebih terhadap pion maksudnya, tetapi di sini hitam melakukan langkah raja B3 maju terus, benteng H1, pion A4, benteng H5, pion C6, benteng ke A5. Ini sebenarnya sudah langkah yang sia-sia saja ya. Gajah F1, benteng A6 mengincar pion, benteng pukul pion di G2 skak. Raja pindah ke F4, lalu pion A3. Benteng skak di petak B6, gajah C2. Benteng A6 mengincar pion, raja ke B2. Benteng skak lagi di B6, raja C1. Lalu benteng ke A6, maka pion A2, selangkah lagi pion promosi menjadi menteri. Namun di sini masih coba melanjutkan permainan oleh Jalil dengan gajah ke F8, raja B1, dan setelah benteng skak di petak B6, benteng menutup tepat di posisi seperti ini, Jalil menyerah. Karena bila dilanjutkan jelas benteng akan kembali ke sini dan pion promosi menjadi menteri. Benteng pukul menteri, raja pukul benteng. Dan kita lihat keunggulan satu benteng dari Grandmaster cerdas barus akan membuat cerdas barus berhasil memenangkan permainan dengan mudah. Oke, menurut Tarigan Catur video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.